terhormat Bupati Kuning telah hadir di kesempatan pagi ini menjelang siang. Hari yang begitu cerah sekali secara kita dan pastinya mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan diberkahi untuk kita sekalian. Dan pada hari ini juga mudah-mudahan acara kita bisa memberikan inspirasi untuk kita sekalian dan nanti bisa melahirkan grup paduan suara yang luar biasa dari kecamatannya pastinya. Dan tentunya kita masih menunggu beberapa saat lagi kita akan mulai acara pembukaan lomba paduan suara Maras KB dan PKK antara kader sekecamatan sekabupaten Kuningan. Dan untuk peserta yang masih di luar gedung Gor Ewangga untuk segera memasuki tempat silakan dan menempati tribun-tribun yang masih kosong silakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya sebagai ungkapan syukur atas segala rahmat dan karunia dari Allah SWT dan demi sukses dan lancar acara kita pada hari ini, pembacaan doa yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Andi Rohaindi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari kita sama-sama bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Bil barakah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, selanjutnya laporan Kepala DPPKB 3A Kabupaten Kuningan yang kami hormati Bapak Trisman Supriyatna SPD MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kuningan, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, yang saya hormati para Kepala SKPD lingkup pemerintahan Kabupaten Kuningan, yang saya hormati Camat Kabupaten Kuningan, yang saya hormati, saya banggakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan beserta jajaran, yang saya hormati Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Kuningan, wabil khusus yang saya hormati Bapak Lurah Kuningan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kuningan, para UPTD Dalduk se-Kabupaten Kuningan yang saya banggakan, para juri lomba paduan suara, insan pers, serta hadirin peserta lomba paduan suara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan ke Allah yang Maha Ghafur, karena atas perkenan dan ridhonya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional yang ke-29, kita dapat bersama-sama mengikuti acara pembukaan Lomba Paduan Suara dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-29 tingkat Kabupaten Kuningan tahun 2022. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita sekalian selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan laporan penyelenggaraan lomba ini secara lengkap sebagai berikut. Latar belakang, sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 29 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden nomor 39 tahun 2014. Hari Keluarga Nasional dimaksudkan untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional selama 2 tahun yang lalu tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19. Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat melaksanakannya kembali. Dalam rangkaian peringatan Harganas ini, pada tanggal 15 Juni yang lalu kita telah melaksanakan pelayanan serentak 1 juta akseptor dan hasil kerja keras ibu-ibu PKK di tingkat kecamatan dan desa serta seluruh kader, seluruh masyarakat pedesaan beserta jajaran petugas lapangan KB serta medis. Alhamdulillah Kabupaten Kuningan meraih 5 besar pencapaian se-Jawa Barat. Setelah lomba pelayanan KB serentak dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional tahun 2022, selanjutnya hari ini dan besok kita masih melaksanakan lomba paduan suara Mars KB dan Mars PKK yang diikuti oleh kader PKK dan kader KB dari 32 kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Tujuan A, untuk memeriahkan dan memperingati Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Kuningan. B, menjalin kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, serta kerjasama antara kader PKK, kader KB, serta petugas di lapangan KB melalui lomba Mars KB dan Mars PKK, sehingga
keterpaduan dan kemitraan, serta kerjasama dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana ke depan dapat lebih meningkat lagi. C. Memilih juara terbaik tingkat kabupaten yang akan menjadi wakil lomba di tingkat Provinsi Jawa Barat bila diadakan. Waktu dan tempat pelaksanaan lomba paduan suara dalam rangka Harganas tingkat Kabupaten Kuningan tahun 2022 dilaksanakan pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juni dan Kamis tanggal 30 Juni bertempat di Gor Ewangga. Peserta lomba paduan suara adalah 32 kelompok kader dan 32 kecamatan, dan dalam satu kelompoknya terdiri dari 20 orang. Lagu wajib 1 Mares KB, 2 Mares PKK. Dewan juri terdiri dari 3 orang, terdiri 1 dari Pak Dr. Andes Cecep Amelia, 2 Sri Haryati SE, 3 Septiani Putri Pertiwi. Pada rangkaian Harganas tingkat kabupaten tahun 2022 juga akan dilaksanakan 1. Lomba senam sehat keluarga, 2. Lomba jalan santai keluarga, 3. Lomba sepeda santai keluarga, 4. Kegiatan donor darah keluarga, 5. Gelar dagang UPPKA, 6. Gelar seni dan budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian laporan penyelenggaraan acara lomba paduan suara dalam rangka Harganas ke-29 tingkat Kabupaten Kuningan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk dapat memberikan arahan dan membuka acara ini secara resmi. Sebelum menutup laporan ini, saya ingin menyampaikan pantun sebagai berikut. Bawa kentang dari si domba, tidak lupa ke Linggarjati. Selamat datang peserta lomba, ikuti acara dengan senang hati. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berbahagia. Selanjutnya sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan yang kami hormati Ibu Haja Ika Rahmatika SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang tercinta Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Acep Purnama SH.MH. Ingat hari ini hari keluarga, jadi harus tercinta-tercinta. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Dian Rahmat Yanbar. Yang saya hormati para SKPD lingkup pemerintahan Kabupaten Kuningan yang alhamdulillah hadir Bapak Kepala DPP KB 3A yang hari ini sebagai penyelenggara kegiatan Harganas ke-29, dan juga hadir Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hadir secara pribadi, saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati para camat se-Kabupaten Kuningan atau yang mewakili juga. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati rekan-rekan tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Ketua Perkumpulan Juang Kencana Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati para Kepala UPTD Dalduk se-Kabupaten Kuningan beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Kelurahan Kuningan. Yang saya hormati Dewan Juri yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati para peserta lomba Mars KB dan PKK dari setiap kecamatan yang hadir pada kesempatan hari ini, dan hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama dapat hadir pada acara lomba paduan suara
Mars PKB dan Mars PKK Kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-29 di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, tak lupa kepada kita sekalian sebagai umatnya yang taat dan patuh kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PKK mempunyai 10 program PKK, yaitu pertama, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kedua, gotong royong. Ketiga, pangan. Keempat, sandang. 5, perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6, pendidikan dan keterampilan. 7, kesehatan. 8, pengembangan kehidupan berkoperasi. 9, kelestarian lingkungan hidup. Dan 10, perencanaan sehat. Sedangkan program KB mempunyai semangat 8 fungsi keluarga. Pertama, fungsi agama. 2, fungsi sosial budaya. 3, fungsi cinta kasih. 4, fungsi perlindungan. 5, fungsi reproduksi. 6, fungsi sosial dan pendidikan. 7, fungsi ekonomi. 8, fungsi pembinaan lingkungan. 2 konsep di atas mempunyai kesamaan pemikiran tentang pembinaan keluarga di desa-desa. Oleh sebab itu, antara PKK dan Dinas DPP KB 3A selalu bersama-sama dalam membina desa, keluarga, demi terciptanya keluarga-keluarga Kuningan yang berkualitas, sehat, sejahtera, dan maju. Bapak Bupati yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, kami menyadari bahwa untuk menciptakan keluarga-keluarga yang berkualitas sebagai bagian terkecil untuk membentuk masyarakat yang berkualitas, diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan instansi terkait atau lintas sektor maupun dengan organisasi masyarakat lainnya, sehingga lebih memudahkan dalam mengimplementasikan 10 program PKK dan 8 fungsi keluarga di masyarakat. Dalam kesempatan hari ini, Hari Keluarga Nasional ke-29, perlu kami sampaikan bahwa bulan-bulan ini kami sedang gencar mensosialisasikan ke masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Hal ini diharapkan bisa mengatasi dan mendorong penurunnya angka stunting di Kabupaten Kuningan dan kecukupan gizi harian keluarga. Insya Allah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader PKK yang hadir pada hari ini, dan saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan ini bisa membantu mengurangi biaya harian belanja yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, keluarga adalah tempat terbaik untuk kita semua untuk kembali setelah kita beraktivitas, karena disitulah akan menjadi unsur terpenting tempat tumbuh pertama cinta dan kasih sayang, perlindungan. Dan kemarin pandemi telah mengingatkan kita akan pentingnya keluarga, mengingatkan kita akan hal-hal kecil yang luput dari syukur, yang dulu kita bisa dapatkan dengan mudah, seperti pelukan hangat, belayan ayah ibu, serta dari orang-orang yang kita cintai. Peringatan Harganas kali ini merupakan momentum yang mengingatkan
kepada kita akan pentingnya peran dan fungsi keluarga sebagai dasar dalam sebuah pembangunan keluarga dan masyarakat yang sejahtera, di mana terjaminnya kesehatan secara fisik, emosional, serta finansial keluarga tersebut. Akhirnya kita berkesimpulan bahwa keluarga adalah wadah pertama membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih khusus kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan seluruh jajaran yang telah menyelenggarakan Hari Keluarga Nasional yang diisi dengan kegiatan yang sangat positif, adalah salah satunya lomba paduan suara Mars PKK dan Mars KB dengan peserta utusan dari tiap kecamatan. Semoga melalui kegiatan ini dijadikan momentum bagi kader KB dan kader PKK bersama-sama untuk tetap semangat dan bangga membina keluarga di desa-desa. Sinergi ini dan kontinu menerapkan 10 program PKK dan 8 fungsi keluarga. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti lomba paduan suara dan Mars PKK dan KB, insya Allah aman dan bahagia bersama keluarga. Berencana itu keren dan jayalah PKK-ku. Terima kasih, itulah mungkin sambutan dari saya dan diakhiri oleh pantun. Karena Dinas DPPKB P3A ini dinasnya bagaimana mengajak kita untuk penurunan stunting di Kabupaten Kuningan, saya akan mengajak kepada seluruh dan saya akan memberikan 1-2 pantun untuk hadirin semuanya. Ayu Tinting rambutnya keriting, ayo turunkan stunting. Satu lagi, penikmat kopi sukanya kopi kental, kopinya dari Karang Kencana dan Kali Aren. Selamat Hari Keluarga Nasional, berencana itu keren. Jalan-jalan ke Pasar Baru. Cukup sekian dan I love you. Terima kasih, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah yang kami hormati, berikut ini sambutan Bupati Kuningan sekaligus membuka secara resmi lomba paduan suara kader kecamatan se-Kabupaten Kuningan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022. Yang terhormat Bapak Haji Acep Purnama SHMH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian, salam bahagia, salam kawilujengan, kanggo urang sadaya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati para kepala SKPD yang pada kesempatan ini hadir atau yang mewakili, alhamdulillah Pak Yudi, ya, khususon Pak Trisman nih sebagai kepala DPP KB P3A, lancar ya namanya Diosna. Ya, Kabupaten Kuningan bersama seluruh jajaran, ya, yang saya hormati para camat se-Kabupaten Kuningan yang alhamdulillah, ya, di mana tugas camat sebagai kepanjangan tangan dari kami, dari pemerintah daerah, termasuk dari dinas-dinas untuk senantiasa melaksanakan fungsi monitoring, koordinasi, ya, evaluasi sampai ke pelosok seluruh negeri, yaitu negeri Kuningan yang tiada lain adalah desa-desa. Itu tugas camat.
Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK bersama jajaran, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita bersama semua jajaran. Oh lupa tadi saya, Pak Trisman bersama Ibu, ya, bersama istri tercinta. Yang saya hormati para kepala kelurahan se-Kabupaten Kuningan yang pada kesempatan ini hadir. Yang saya hormati Ketua Perkumpulan Juang Kencana, yang saya hormati para kepala UPTD se-Kabupaten Kuningan, ya. Yang saya hormati para penggerak KB yang pada kesempatan ini hadir. Yang saya hormati seluruh panitia dan seluruh yang mendukung kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Kuningan hari ini tanggal 29 Juni, serta yang saya cintai para peserta lomba yang akan juga ikut memeriahkan rangkaian peringatan Harganas tingkat Kabupaten Kuningan. Baik yang hari ini ada lomba paduan suara atau menyanyikan Mars KB dan Mars PKK. Hanya satu tadi saya di jalan kok Pak Trisman tidak melombakan lagu-lagu perjuangan Kuningan, dari mulai Kuningan Asri, Kuningan Tandang Maju Tanding, Kuningan Sajati, dan terakhir Kuningan Maju. Nanti ya dilombakan dari mulai Kuningan Asri, Kuningan Tandang Maju Tanding, Kuningan Sajati, dan Kuningan terakhir Kuningan Maju. Ya, tolong itu untuk bisa juga dilombakan untuk memotivasi sebagai semangat penyemangat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan yang utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala izin dan perkenannya, juga atas segala cinta dan kasihnya, atas segala rezekinya, alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama memperingati Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Kuningan, ya, yang diisi dengan berbagai macam rangkaian yang dilombakan, yang dikompetisikan, ya, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah limpah ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, tak terhingga kepada kita dan seluruh umatnya yang taat turut kepada ajaran dan tuntunannya. Sebetulnya saya tidak akan bicara banyak di sini dalam sambutan ini, karena tadi Pak Trisman sudah jelas menyampaikan, ya, maksud esensi memperingati Hari KB, Harganas. Dan juga tadi Ibu Tim Penggerak PKK dengan juga sangat komplit sekali menjelaskan, menerangkan apa sih dengan memperingati ini, yang titiknya adalah di keluarga, ya. Sehingga sebelum, dan Pak Trisman dan Bu Ketua Tim Penggerak PKK juga menyampaikan beberapa pantun. Jadi saya juga ingin menjawab dengan beberapa pantun. Uang kertas jangan dilipat, jika rusak tidak berguna. Selamat datang kepada seluruh peserta, ya, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional. Kerak bermain sambil membawa gelas, kancil membuat tali anyaman berguling-guling. Ayo teman kita peringati Harganas agar keluarga nyaman dan bebas stunting. Kenapa pantun ini disampaikan? Karena tema keluarga peringatan Harganas ini adalah mencegah agar keluarga, mari berKB agar keluarga terbebas dari stunting. Di mana stunting ini pun masih menjadi sesuatu persoalan yang ada di sekitar kita, baik di tingkat desa, kecamatan, dan terakumulasi di Kabupaten Kuningan.
Kalau berbicara stunting, ini sesuatu persoalan yang harus kita hadapi bersama, kita tangani bersama agar tidak menyusahkan, Pak. Karena stunting ini adalah sesuatu yang lambat laun pasti akan menjadi sesuatu yang akan membebani keluarga, khususnya umumnya ya pemerintah. Nah, dengan stunting tentu seseorang ya memiliki kekurangan-kekurangan dalam berbagai kapasitas, baik secara fisik kapasitasnya tidak normal, secara psikis pun, pemikiran, daya pikir dan lain sebagainya, termasuk organ-organ tubuhnya terutama otak ya, itu juga yang paling berpengaruh, sehingga stunting ini menjadi sesuatu yang harus kita tangani bersama dengan serius, kita cegah, kita berantas. Tidak lagi ada stunting, zero stunting, karena lambat laun akan menjadi beban. Coba dibayangkan, Pak. Saya masih, misalnya seseorang masih muda, di antara atau kepala keluarga yang masih muda, salah satu anggota keluarganya ada yang stunting, itu mungkin masih bisa. Pada saat yang bersangkutan sudah tua, yang stuntingnya juga sudah semakin tua, itu pasti akan menjadi beban. Makanya pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik Bapak Ibu sekalian ya, tercatat dalam sejarah bahwa tanggal 29 Juni 1970 merupakan puncak kristalisasi dari perjuangan keluarga berencana untuk memperkokoh program keluarga berencana, sehingga tanggal tersebut dikenal dengan tanggal dimulainya gerakan keluarga berencana nasional. Dan hingga sampai hari ini tanggal tersebut ditetapkan untuk sebagai tanggal peringatan Hari Keluarga Berencana tingkat nasional, yang semuanya ini penekanannya adalah mengajak kepada kita semua membangun keluarga ya, walaupun keluarga kecil, keluarga bahagia sejahtera. Kenapa saya katakan keluarga kecil? Karena dalam motonya cukup 2 anak. Nah, itu kalau 2 anak keluarga kecil. Tapi kadang-kadang punten, setelah anak-anak kita besar kembali kita berdua. Nah itu semakin kecil lagi, suami istri dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi yang terpenting dari itu semua bagaimana terciptanya keluarga bahagia sejahtera. Keluarga merupakan sebuah wadah yang paling dasar dalam hidup dan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bangsa terdiri dari anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa berhimpun dalam paling kecil dalam satu keluarga. Kita berharap semuanya bangsa Indonesia ini berhimpun dalam satu keluarga yang walaupun kecil bahagia dan sejahtera. Apalagi keluarga ini tercipta karena sesuatu peristiwa yang sakral, yang itu menjadi kewajiban kita semua, yaitu melaksanakan perkawinan. Bertemunya 2 sosok ya, Adam dan Hawa, bertemunya 2 sosok laki dan perempuan, berikrar sehidup semati untuk dalam ikatan perkawinan dan bercita-cita membangun keluarga. Semua doa mengalir waktu itu, sakinah, mawaddah dan warahmah. Luar biasa sekali. Makanya dalam rangka peringatan Harganas ini pun tolong sentuh masalah-masalah hidup dan kehidupan satu keluarga. Boleh juga dievaluasi kalau angka pernikahan itu harus lebih baik dibanding dengan angka perceraian misalnya. Nah ini boleh ditanyakan Pak Trisman ya, ke pengadilan agama misalnya. Tapi saya yakinlah angka perkawinan di Kabupaten Kuningan yang tercatat di Kementerian Agama insya Allah lebih banyak. Namun prihatin juga angka perceraian juga masih ada walaupun tidak banyak. Dan ini harus kita tekan
untuk menekan angka perceraian, ya, untuk suksesnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pembuktiannya adalah kecilnya angka perceraian. Keberhasilan keluarga berencana pun salah satu yang tidak terlepas dari bagian mencegah atau pencegahan angka perceraian. Nah, di situ juga saya berharap, ya, pembinaan demi pembinaan, apalagi saat ini kita sudah memasuki zaman yang serba-serbi, zaman yang serba luas dan lain sebagainya, yang satu saat akan bisa menjadikan persoalan untuk terjadinya perpecahan di dalam keluarga. Dengan mudahnya kita berkomunikasi dan cukup rahasia, tapi kadang-kadang rahasia ini kan bocor dan lain sebagainya. Ini karena kemajuan zaman. Dengan mudahnya kita berkomunikasi dengan apapun, dengan siapapun juga, kadang-kadang di situ terbuka ruang untuk adanya perpecahan di dalam keluarga. Demikian juga dalam rangka menghadapi zaman yang terbuka seperti ini, itu semuanya terbuka. Nah, ini kita kaitkan dengan masalah keluarga berencana untuk menuju keluarga yang sejahtera. Jadi sekali lagi, mari Pak, tingkatkan terus, ya, membangun keluarga dengan perkawinan, tapi kita pun pertahankan agar keluarga ini tetap akbar. Agama kita mengajarkan kepada kita semua bahwa perpisahan dalam sebuah keluarga ini hanya oleh satu sebab, kematian misalnya, Bu. Itu kan lebih bagus. Suami istri bercerai karena takdir, terutama karena kematian. Jangan, Pak, sama ini sudah takdir saya menjadi duda, saya menjadi rangda atau janda. Itu karena persoalan HP, itu karena persoalan ekonomi, itu karena persoalan itu dan ini. Nah, ini salah satu yang menjadi bagian yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, karena keluarga ini adalah satu wadah yang paling mendasar untuk terbangunnya entitas komunitas yang lainnya. Kalau satu desa terdiri dari keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, atau dusun dulu lah, RT dulu. RT-nya ada 50 kepala keluarga. Alhamdulillah semuanya sakinah mawaddah warahmah. RW-nya demikian, lingkungannya demikian, desanya demikian, kecamatannya demikian, kabupatennya demikian. Ini bagus sekali. Pembuktiannya salah satu tadi, lebih banyak mana antara yang melaksanakan pernikahan dengan yang bercerai. Saya berharap sekali, ya, yang menikah 100, yang bercerainya 0. Ya, tapi kan tidak seperti itu. Makanya ini juga tolong Pak Trisman coba ditanyakan kepada Ketua Pengadilan Agama, berapa sih kalau menurut informasi sementara, saya belum tahu data yang akurat. Itu 1 bulan tidak kurang dari 200 yang cerai. Mangga dietang, Bu. Berarti 1 hari ada 7 atau 8 bahkan 10 yang bercerai. Kasihan, Bu. Bercerai itu mudah, tapi akibatnya fatal, terutama secara psikologis yang akan diterima, dampak psikologis yang akan diterima oleh anak-anak. Nah, ini saya hanya ingin mengingatkan. Dan khususnya bagi ibu-ibu, ya, kerugiannya lebih besar daripada bapak-bapak gitulah. Jadi lebih baik jangan bercerai, jangan ada perceraian. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan hari ini dengan rangkaian-rangkaian menyanyi paduan suara Mars Keluarga Berencana, Mars PKK, karena tadi saya menyimak dari Mars Keluarga Berencana dan PKK juga, itu mari bukan saja dinyanyikan tapi sepertinya harus disakralkan, ya, harus disakralkan. Bayangkan itu yang namanya Mars Keluarga Berencana, bahwa keluarga terkait dengan program KB atau Keluarga Berencana ini sesuatu yang tidak bisa dinanti-nantikan karena akan tiba pada waktunya, ya.
Jadi jangan ada yang meragukan. Jangan ada yang meragukan. Satu saat semua insan pasti akan mengalami. Begitu menginjak usia tertentu akil balik, begitu menginjak usia tertentu pasti ingin membangun keluarga. Ingin bercita-cita memiliki anak, keturunan dan lain sebagainya. Nah, itu makna dari waris KB. Jadi dan ini semuanya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Maka peringatan Hari Keluarga Berencana Nasional ini pun jangan dimaknai hanya sebatas seremoni, tapi dimaknai bagaimana menyentuh kepada perasaan kita masing-masing, bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di tengah-tengah ya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kadang-kadang apabila kita tidak pandai menggunakannya, memanfaatkannya, akan berakibat kepada sesuatu yang menimpa keluarga kita pula. Ya, makanya sekali lagi mari kita maknai dengan memperingati Harganas ini untuk lebih saling mencintai, lebih saling memaklumi ya, di antara kita semua, paling tidak dalam bingkai satu keluarga. Tadi dikatakan karena ini memperingati Hari Keluarga, ya tumbuhkan rasa saling mencintai. Mencintai berbeda pada saat kita lagi pacaran, Pak. Sekarang mah mencintainya dalam sisi-sisi dan makna yang lain ya. Bahkan kalau dikerucutkan, kalau dulu cinta karena bogoh ya, karena mungkin ya lagi bobogohan sih kumaha Pak, tai kotok juga kayak coklat katanya kan ya. Ya Bu Cucu ya, Bu Cucu dulu kan dengan puntennya dengan Pak Aman kan gitu, semuanya indah ya Pak Bu, tapi ya akan berhasil. Bahkan sekali lagi, satu keluarga ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara suami dan istri. Di balik keberhasilan suami ada istri, di balik keberhasilan istri pun ada suami yang baik. Nah itulah yang harus dimaknai. Bahkan kita dituntun oleh satu nilai dalam agama kita bahwa suami ini adalah imam dalam keluarga, sing narurut ke suami. Tapi kalau suami salah juga boleh turunkan jadi imam bukan jadi imam, boleh diperingati oleh. Tapi di zaman sekarang banyak pula punten kaum ibu-ibu yang menjadi bukan imam dalam pengertian agama, sebagai pemimpin keluarga. Ada bu ibu-ibu yang memang pengaruhnya kumacek ibu, tidak kumacek bapak, tapi itu mah dari sisi yang lain ya. Pasekda kumacek pasekda atau kumacek ibu? Kumacek pasekda. Nah itulah pasekda kan keluarga sakinah mawaddah warahmah, baik sebagai imam maupun sebagai pemimpin keluarganya punya ya Bu Sekda. Nah gitu Bu Ika abdi gitu tuh, alhamdulillah gitulah ya. Misalnya begitulah yang bisa saya sampaikan. Ini sesuatu ya, tadi yang saya sampaikan juga berdasarkan kadang-kadang pengalaman ya Bu ya, perjalanan hidup diantara kita dengan kita dengan keluarga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja tadi sudah jelas. Dan insya Allah tema Harganas kita, ayo cegah stunting agar keluarga terbebas stunting. Saya tadi sudah mengingatkan kunci bebas stunting ini, penanganan stunting diawali dari masa usia reproduksi, vitamin kasih terus ya dan lain sebagainya. Lalu pada masa setelah melahirkan atau setelah dilahirkan gunakan terus ASI, di mana air susu ibu itu adalah nutrisi yang paling sangat besar manfaat dan kandungan yang ada di dalamnya. Karena ASI ini tercipta dari tubuh ibu yang melahirkan anak, sehingga sempurna Bu, sehingga ada kesempurnaan, ada ikatan bukan saja antara air susu dengan itu, tapi makna dari ASI ini terkandung nilai-nilai pahala-pahala untuk anak kita, untuk anak-anak kita. Berbeda dengan misalnya susu dalam kemasan yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi penting
Lalu pendidikan juga sangat penting, bagaimana anak-anak dibentuk dari awal ya, untuk anak kita ini hormat kepada ibu bapak. Kalau anak kecil masih tergantung kepada ibu bapak, itu yang sekarang harus menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan. Punten Bu, saat sekarang anak-anak kita lebih patuh kepada, mohon maaf ya, HP misalnya. Buktinya ada. Dulu anak-anak kita usia masih balita, menyusui, begitu bangun pagi kalau tidak minta makan minta cucu. Betul Bu? Sekarang mah Bu tidak ingat minta susu atau minta makan, mintanya HP. Nah ini, dan ini bukan saja, tidak usah disurvei, karena ini dialami di tengah-tengah keluarga kita semua. Termasuk saya mengalami karena saya masih punya anak kecil. Makanya saya sering ngeluh kepada istri, tolong itu HP-nya ambil. Kalau hari ini boleh, hari ini nggak boleh. Gitu Bu, itu juga salah satu yang harus. Bagaimana? Karena dari kecil inilah sikap, jiwa, mental anak itu akan terbentuk dengan sendirinya dalam waktu keseharian, padahal kita sama-sama sibuk. Saya kadang-kadang dengan kesibukan kok melihat tiba-tiba anak saya sudah besar gitu Bu. Kok ini si Neng kok udah tinggi, saya tidak ingat lagi kecil-kecilnya. Nah ini, nah di sini juga penting ya, kalau Bapak Ibu saya salut kalau dalam satu keluarga setiap tahun ada peringatan-peringatan, setiap tahun ada risalah, ada cerita tentang perjalanan hidup dalam satu tahun itu. Bagus Bu itu Bu, sehingga anak-anak kita dari mulai kecil, remaja hingga nanti mereka dewasa itu akan sangat-sangat hormat karena merasa terjasai, karena merasa orang tuanya lah yang paling berjasa dalam kehidupannya, dan ini harus dicegah. Kita cukup prihatin ya, ada salah satu anak yang menggugat orang tuanya sampai ke pengadilan. Pernah tahu ya, ada cerita itu kan ngeri sekali. Padahal kalau anak itu hormat kepada orang tuanya tidak mungkin terjadi, karena sudah tidak hormat ya itu, dan itu bisa dialami oleh setiap orang. Tapi sebagai orang tua paling tidak marilah kita bersabar. Sebagai orang tua tidak mengalah dalam hal yang tidak baik, tapi mengalah untuk kemenangan anak-anak kita yang belum matang, ya kita wajib juga mengalah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja. Sekali lagi bahwa keluarga adalah institusi pertama dan yang terpenting dari sebuah entitas yang namanya bangsa Indonesia. Alhamdulillah Bu, kalau saya simak lebih jauh, Indonesia ini negara besar ya, dengan sistem nilai-nilai yang terbangun, sosial, tuntunan agama dan lain sebagainya, berbeda Pak dengan kehidupan keluarga-keluarga di tempat lain. Coba contoh, begitu menginjak usia remaja di tempat lain itu mereka ingin menemukan kebebasan. Setuju tidak setuju, izin tidak diizinkan oleh orang tua, mereka sudah bisa keluar. Dan itu aturan yang tidak tertulis yang berlaku. Kan kalau kita mah enggak Pak, sampai anak kita dewasa, menjelang lulus sekolah itu pasti dewasa, menjadi sarjana pasti dewasa, tetap minta petunjuk orang tua. Berbeda dengan kehidupan di negara lain yang menganut ajas kebebasan. Di kita makan enggak. Nah itu kehebatan Indonesia, dan ini juga ingin ditiru oleh bangsa-bangsa yang lain walaupun belum sampai kepada titik keberhasilan. Ini survei mengatakan Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari keluarga-keluarga yang baik dalam rangka membangun mental nasional bangsanya sendiri. Itu yang sering oleh Bung Karno dikatakan nation and character building. Membangun karakter bangsa dimulai dari keluarga Pak. Itu penting Pak. Contoh, kok banyak sih
orang-orang yang menganut kepada kehidupan bebas. Di kita mah enggak Pak, enggak mungkin, enggak bebas. Nah itu salah satu bercirikan, dan negara-negara lain ingin meniru pola suasana Indonesia. Itu juga ada suasana ke arah sana. Jadi alhamdulillah dengan program KB, dengan program keluarga berencana nasional, bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kecil, bahagia, sejahtera, itulah dambaan kita semua. Dan ini sesuatu yang menjadi dasar fundamen berdirinya satu bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan kami dari pemerintah daerah terima kasih atas peran semuanya, PKK ya, atas peran semuanya, Dharma Wanita ya, karena hari ini kita sedang diberikan amanah sehingga ibu-ibu Dharma Wanita harus mendukung tugas penugasan suami-suaminya. Demikian juga barangkali suami-suami mendukung penugasan istri-istrinya yang memang hari ini diberikan amanah dan kepercayaan untuk menduduki sebuah jabatan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, dan diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lomba paduan suara Mars KB dan PKK dalam rangkaian peringatan Harganas ke-29 tahun 2022 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Berencana itu keren gitu ya. Kumaha Pak Sirisman, kumaha? Yuk kita teriakan apa ya? Keluarga berencana, jawab oleh Bapak Ibu sekalian, berencana itu keren. Keluarga berencana, ya mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon berkenan untuk Bupati Kuningan untuk tetap di tempat. Dan selanjutnya akan dilaksanakan pemotongan tumpeng dan memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022. Dan mohon berkenan menemani juga yang terhormat Ibu Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, dan juga berkenan menemani Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan beserta Ibu, juga Bapak Kepala Dinas DPPKB P3A beserta Ibu, silakan. Baik, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita dapat menyaksikan pemotongan tumpeng oleh Bupati Kuningan, disaksikan oleh Ibu Bupati, juga Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan beserta Ibu, juga Bapak Kepala Dinas DPP KBP 3 beserta Ibu. Boleh tepuk tangan yang paling meriah dong yang ada di sini. Terima kasih. Tentunya selamat Hari Keluarga Nasional ke-29. Silakan untuk diabadikan foto bersama terlebih dahulu. Sudah selesai, terima kasih Bapak Bupati beserta Ibu, juga Bapak Sekretaris Daerah beserta Ibu, dan Bapak Kepala Dinas DPPKB P3A beserta Ibu. Silakan kembali ke tempat. Dan yang berbahagia, demikian acara pembukaan Lomba Paduan Suara Kader Kecamatan se-Kabupaten Kuningan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022. Tentunya
kita akan skors acara beberapa menit untuk persiapan lomba setelah ini. Dan kami informasikan untuk seluruh peserta lomba, selain nanti ada tata tertib yang akan kami bacakan, nanti peserta lomba memasuki panggung sebelah kanan dan nanti keluar dari pintu sebelah kiri. Dan untuk pelatih paduan suara bisa membantu untuk memposisikan mic. Terima kasih.